anak-anakmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bentara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi, membawa cinta ilahi, lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh pembaru yang suci. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta ilahi, satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Cinta yang tak lakna api, kobarkan semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa angkuh hati dengki. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada Hari Raya Pentakosta, hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul yang memampukan para rasul untuk sungguh dapat dengan gagah berani memberikan kesaksian tentang Kristus yang bangkit, yang hingga pada saat ini juga kita imani dengan setia. 50 hari sesudah Paskah, gereja merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dan perayaan ini juga sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Beberapa waktu yang lalu ada seorang umat bertanya, "Pastor, sampai kapan itu lilin Paskah dinyalakan?" Saya katakan, sampai selesai masa Paskah. Sampai kapan itu? Saya bilang, tunggu saja, pasti akan berakhir. Dan berakhir pada Hari Raya Pentakosta. Mungkin banyak juga kita bertanya-tanya demikian. Dari kapan lilin Paskah itu menyala sampai kapan? Dan apa maknanya, apa artinya bagi kita? Tentu saja perjalanan masa Paskah sampai hari ini telah menunjukkan kepada kita apa arti dari lilin Paskah yang setiap hari Minggu tetap menyala di dalam perayaan Ekaristi. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga
membawa dalam doa-doa kita ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas segala kasih berkat-Nya yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita masing-masing. Dan sembari juga tetap memohon kepada Allah, semoga dengan Roh Kudus-Nya Ia menyertai menuntun kita dalam seluruh rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kita. Juga kita bawa dalam doa kita ungkapan syukur bersama dengan anak kekasih Primario No yang merayakan ulang tahun ke-16. Dan juga kita bersyukur bersama dengan Bapak Rizal Sutanto yang telah menjalani operasi jantung dan boleh berjalan dengan lancar, dan moga-moga sungguh mendatangkan kesembuhan dan kekuatan baru baginya. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. excelsis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedissimus te, adoramus
Vitolis peccata mundi, miserere nobis. Vitolis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya hidup kami sungguh diperbarui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Kami bersyukur kepadamu atas segala berkat kasih-Mu yang boleh kami alami hingga pada saat ini. Sembari pula kami memohon lewat Ekaristi Kudus ini, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, sebagaimana Engkau curahkan kepada para rasul-Mu, agar semakin memampukan kami menjalani seluruh kehidupan kami dalam rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kami, dan dengannya sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia
Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus.
Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah Roh Kudus, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Datanglah suluh hati Bapa kaum yang lemah, memberi anugerah. Engkau penghibur ulungku, Engkau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Engkau segarkan yang lelah, Engkau tenangkan yang resah, Engkau melipur yang sendu. Oh cahaya mulia, penuhi hati nurani umat kepunyaanmu. Tanpa berkat terus tumbuh, hampalah manusia, tiada pun yang berguna. Yang cemar bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang terluka pulihkan, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umatmu yang percaya padamu, serta karuniamu, dan curahkan anugerah akhir hidup bahagia, sukacita
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik semuanya. Puji Tuhan. Pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta, hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada para rasul. Lalu mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, apa artinya, apa maknanya, apa tujuannya pencurahan Roh Kudus itu? Para murid adalah pelanjut dari karya penyelamatan, pewarta karya penyelamatan dari Allah yang telah bersama dengan para murid itu Yesus jalani, laksanakan. Yesus bersama dengan para murid dikatakan semasa hidupnya berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, mewartakan karya penyelamatan Allah. Dan tentu saja harapannya pewartaan itu tidak berhenti di kalangan bangsa Yahudi, tetapi supaya semakin dapat diterima oleh seluruh bangsa. Sayang bahwa Yesus dalam karyanya hanya berjalan berapa tahun kira-kira itu Yesus berkarya? Hanya berapa tahun? Hanya 3 tuh. Umur 30 tahun tampil dan umur 33 wafat di kayu salib. Jadi hanya 3 tahun berkarya. Sayang sekali mungkin waktu itu belum ada bandara di Tel Aviv sehingga dapat terbang ke Indonesia mewartakan itu tuh. Tetapi bukan berarti ketika tidak bisa seperti itu lalu orang Indonesia tidak mengenal Yesus. Nyatanya sampai sekarang kita percaya kepada Yesus. Nah, apa yang memungkinkan hal itu terjadi? Adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada para rasul
waktu itu. Memberikan kekuatan, semangat, keberanian kepada para rasul mewartakan Kristus dalam kerangka karya penyelamatan Allah. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan dalam rangka karya penyelamatan Allah. Karya penyelamatan Allah itu ditujukan kepada siapa? Kepada seluruh makhluk. Jadi bukan hanya kepada manusia, kepada seluruh makhluk. Siapa yang mendengar dan percaya dan melaksanakannya, ia diselamatkan. Maka mungkin menjadi pertanyaan atau refleksi bagi kita masing-masing sebagai orang beriman Katolik. Apakah memang kita percaya? Apakah memang kita percaya? Yang hadir dalam gereja ini apakah memang percaya? Percaya tidak? Tidak percaya? Terus yang dipercayai siapa? Kristus, sang pembawa keselamatan. Apa yang memampukan? Siapa yang memampukan kita sungguh percaya? Apakah guru katekese waktu kita mau dibaptis? Apakah prodiakon? Apakah pengurus rukun? Apakah pastor? Bisa iya, tetapi selalu dalam tuntunan Roh. Rohlah yang memampukan kita untuk dapat percaya. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini dapat mengatakan Yesus itu adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi. Tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maka kalau Bapak Ibu hadir pada hari Minggu ini atau setiap hari Minggu datang ke gereja merayakan misa, itu bukan pertama-tama karena Anda tahu, Anda mengerti, karena Anda telah belajar, karena Anda telah mengikuti katekumen sebelum dibaptis, karena kemudian mungkin Anda mengalami pengalaman-pengalaman rohani dalam kehidupan Anda, atau karena Anda mengalami bagaimana Allah mengasihi Anda. Itu semata karena Roh Kudus. Dan bukankah Yesus kan mengatakan Dia akan mengutus Roh Kudus, penghibur, penolong yang akan menuntun kamu pada kebenaran. Iya kan? Rohlah yang akan menuntun kita pada kebenaran. Dan kalau kita mampu sampai pada pemahaman Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu hanya semata karena Roh Kudus yang bekerja pada diri kita dan kita membuka diri atas karya Roh itu. Sehingga kita sungguh paham bahwa itu adalah Tuhan. Dan dikatakan bahwa dalam bacaan pertama, bagaimana para murid berkumpul itu sambil menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus. Dan ketika saat pencurahan Roh Kudus itu datang, para murid dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai mewartakan janji keselamatan Allah. Jadi Roh Kudus itu dimaksudkan untuk memampukan para murid mewartakan janji keselamatan Allah. Apakah kita terima janji keselamatan Allah? Dan apakah kita mau berjuang supaya kita menerima janji keselamatan itu? Ketika kita memberi diri, mau terus berjuang menerima janji keselamatan itu, maka di sanalah sesungguhnya Roh itu senantiasa ada dan berkarya di dalam diri kita. Kalau kita lihat dalam bacaan pertama, selain bahwa Roh itu memampukan para rasul untuk
mewartakan janji keselamatan dalam aneka bahasa. Tadi dalam bacaan pertama dikatakan bahwa pada saat penghembusan itu turunlah Roh Kudus itu dalam rupa lidah-lidah api. Ya. Dan itu memampukan para rasul itu dapat mewartakan janji keselamatan itu dalam rupa-rupa bahasa. Bacaan pertama memperlihatkan kepada kita bahwa pengakuan orang-orang yang hadir dan menyaksikan itu dari berbagai-bagai daerah dengan berbagai-bagai bahasa, latar belakang budaya yang berbeda, mereka dapat mengerti, mereka dapat memahami pewartaan para murid itu. Dan itu berarti bahwa sesungguhnya Roh itu tidak tercurah hanya kepada para rasul, tetapi kepada semua orang yang hadir di situ, sehingga mereka juga dimampukan untuk mengerti, memahami apa yang diwartakan oleh para rasul. Dalam gereja jangan mengatakan hanya orang-orang tertentu yang dikaruniai Roh sehingga dapat berbahasa dalam bahasa Roh. Syukur-syukur kalau kita bisa mengerti. Tetapi satu yang mesti kita mengerti bahwa Roh itu memampukan kita untuk menyampaikan karya penyelamatan Allah, janji keselamatan Allah, dan orang mampu menerimanya, mampu memahaminya bahwa kita mewartakan karya penyelamatan Allah. Kalau kemudian ada orang mengatakan pintar berbahasa roh tetapi orang yang mendengarnya tidak mengerti apa yang disampaikannya, saya pikir itu patut kita ragukan. Karena roh kalau itu bekerja akan memampukan baik yang mewartakan maupun yang mendengarkannya memahami. Apa yang dipahami adalah karya penyelamatan Allah. Orang yang mampu berbahasa roh adalah orang yang mewartakan karya penyelamatan Allah. Di luar dari itu pasti bohong. Pasti bohong. Karena roh bekerja mengarahkan pada karya penyelamatan Allah, bukan yang lain. Dan karena itulah kenapa penting Yesus mencurahkan roh itu kepada para murid. Supaya para murid sungguh dapat secara benar mewartakan karya penyelamatan Allah. Bukan mewartakan dirinya. Bukan mewartakan yang lain. Bukan mewartakan kesuksesan secara manusiawi. Tetapi mewartakan kesuksesan Kristus yang datang membawa keselamatan kepada umat manusia. Apakah roh itu bekerja hanya pada satu orang, hanya pada satu bidang kehidupan? Tidak, dikatakan dalam bacaan kedua tadi bahwa orang diberikan berupa-rupa karunia. Rupa-rupa karunia yang berasal dari satu roh. Tujuannya sama, mewartakan karya keselamatan Allah dan mengarahkan manusia ciptaan Allah dapat menikmati keselamatan yang datang dari Allah. Rupa-rupa karunia kalau kita bawa dalam kehidupan keseharian kita, banyak orang tidak menyadari bahwa sesungguhnya dalam segala keterbatasan kita, Allah tetap mempercayakan karunia kepada kita dalam rohnya. Tidak ada orang di atas muka bumi ini yang tidak dicurahi dengan Roh Kudus, yang tidak mungkin ada orang yang dicurahi Roh Kudus itu kemudian tidak dikaruniai. Semuanya dikaruniai. Tetapi apakah kita sungguh sadar karunia yang Tuhan berikan kepada kita?
Dan apakah kita sadar bahwa karunia yang telah dicurahkan Tuhan kepada kita itu adalah juga salah satu bagian dalam karya penyelamatan Allah untuk melengkapi satu sama lain. Kalau dalam penyelidikan kanonik yang paling sering saya dengar ketika ditanya, kenapa kamu mau membangun keluarga atau kenapa kamu mau berkeluarga? Supaya saling melengkapi, pastor. Lalu kalau sudah saling melengkapi, sudah lengkap, untuk apa itu lengkap? Lalu mulai bingung. Jadi hanya melengkapi satu sama lain kalau sudah lengkap, terus bagaimana? Apa yang dialami kalau sudah lengkap? Kadang-kadang kita melakukan sesuatu tetapi kita tidak tahu apa tujuannya. Iya kan? Kadang-kadang kita begitu rajin berdoa tetapi tujuannya untuk apa? Hanya kita meminta Tuhan supaya Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan. Tidak. Sebenarnya doa itu pertama-tama adalah memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Bahwa permohonan itu kemudian, lihat saja bentuk-bentuk doa orang Katolik. Dalam doa Bapa Kami saja misalnya. Apa yang pertama kita ungkapkan? Memuliakan Allah. Bapa Kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Nah, kalau kita memuliakan Allah, harapan kita adalah datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Iya kan? Kita berdoa supaya Tuhan sungguh menyatakan kemuliaannya dan kehendaknya nyata dalam kehidupan kita. Tetapi banyak orang justru terbalik. Ia selalu mau supaya Tuhan memenuhi kehendaknya. Dengan kata lain, singkatnya saya katakan, banyak orang yang mau supaya kehendaknya yang jadi. Dan itu dipaksakan kepada Tuhan. Dan tak pernah terwujud dalam kehidupannya. Maka kekecewaan yang terjadi dalam hidupnya. Dan yang salah adalah Tuhan. Dan kemudian mengatakan, percuma saya percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pencurahan roh dimaksudkan supaya kita sungguh dapat mengerti apa itu yang Tuhan kehendaki. Para rasul dapat mengerti apa yang Yesus kehendaki dengan pencurahan roh itu. Sehingga mereka dengan berani mewartakan karya penyelamatan Allah itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh para murid itu, yang dilakukannya dalam tuntunan Roh Kudus, dapat kita mengerti sampai saat ini. Kita bisa membayangkan Yesus, jangankan Yesus, para rasul tidak pernah datang ke Indonesia, tetapi kita sendiri yang dalam bahasa keterbatasan bahasa kita, dengan bahasa pewartaan itu, tetapi kita dapat mengerti apa yang memampukan itu adalah Roh Kudus. Ya kan? Adalah Roh Kudus. Nah, dengan demikian kalau kita kembali bawa dalam kehidupan keluarga kita, apa yang seringkali membuat keluarga suami istri, orang tua, anak itu selalu ada kesalahpahaman, ketidakakuran, pertengkaran. Bukan berarti bahwa tidak ada keluarga yang begitu rukun. Ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristiani yang begitu rukun dalam kehidupannya. Ada. Tetapi ada juga, kita tidak dapat menutup mata bahwa begitu banyak keluarga-keluarga yang tidak dapat akur dalam kehidupannya. Kenapa?
Karena masing-masing tetap berdiri pada kepentingan diri sendiri. Bukankah ketika orang berkeluarga, Yesus mengatakan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Tadi malam saya mendengar satu renungan, lalu mencoba bertanya kepada pasangan suami istri. Pasti pasangan suami istri yang ada ini kan pasti mengikuti juga perkembangan teknologi tuh. Toh kalau tidak ada yang misalnya konvensional yang lama-lama, tetapi taruhlah kita ikuti kemajuan teknologi. Taruhlah kalau misalnya semua keluarga itu pastikan punya, taruhlah tabungan ya di bank. Kira-kira seberapa banyak keluarga yang kalau punya tabungan di bank, suami tahu, istri tahu jumlahnya? Kira-kira seberapa banyak? Jawab sendiri dalam diri sendiri. Yang kedua, kalau ada uang di bank disimpan, lalu mungkin punya ada ATM-nya, lalu ya ATM itu dibilang kartu debit ya atau lain. Nah, lalu seberapa banyak keluarga suami dan istri tahu bersama PIN-nya? Atau punya sendiri? Saya punya PIN-nya sendiri, kau punya PIN-nya sendiri. Ya. Ada berapa banyak? Nah, silakan refleksikan sendiri. Tetapi kalau Anda sebagai keluarga tahu persis dan Anda menerima dan Anda hidupi bahwa Anda masuk dalam hidup keluarga menjadi satu, maka mestinya dalam hal yang kecil itu Anda mesti satu. Dalam arti simpanan di bank sama-sama tahu, pengeluarannya sama-sama tahu, pemasukannya sama-sama tahu. Kalau ada kartu debit atau mungkin juga mobile banking, mestinya sama-sama tahu, dapat mengakses dua-duanya. Itulah yang disebut satu. Tetapi kalau Anda belum mampu sampai ke sana atau Anda tidak mau sampai ke sana, saya bisa yakinkan 100% pada diri saya bahwa itu berarti belum dituntun sepenuhnya dalam kebenaran oleh Roh Kudus. Belum. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, jangan kita jauh-jauh memikirkan bagaimana Roh Kudus itu berkarya pada diri kita. Bukankah dikatakan bahwa kita ini masing-masing dari kita dikaruniai oleh Roh Kudus. Dan dalam karunia-karunia yang berbeda-beda itu kita dimaksudkan untuk membangun kesatuan tubuh dalam Kristus. Membangun kesatuan tubuh dalam Kristus. Masing-masing dalam keluarga, orang tua, anak, suami, istri dikaruniai karunia yang berbeda, tetapi semuanya dimaksudkan untuk membangun, bukan untuk saling mendiskreditkan, bukan untuk saling meremehkan, bukan untuk saling meminggirkan, tetapi semuanya dimaksudkan supaya sungguh dapat membangun kesatuan menuju pada kesatuan dengan Kristus. Dan kalau dengan demikian kita menjalani hidup kita, kita sungguh dituntun oleh Roh Kudus dan kita sampai pada janji keselamatan Allah itu. Dan itulah yang dimaksudkan 3 kutipan bacaan yang kita dengarkan pada hari raya Pentakosta ini, mengarahkan kita sampai ke sana. Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul adalah roh yang sama dicurahkan kepada kita.
Sebagaimana Roh Kudus itu menuntun para rasul untuk mewartakan karya penyelamatan Allah, demikian juga kita dengan roh yang sama dituntun untuk ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan itu. Dan dengan demikian kita masing-masing dalam karunia-karunia yang berbeda ambil bagian dalam karya penyelamatan itu dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing dari hal-hal yang kecil. Dan dengan demikian tentu diharapkan bahwa kita semua dapat menikmati janji keselamatan itu, yakni hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita merenung sabda Allah ini, kita kembali teguhkan iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah agar berkenan mencurahkan roh-Nya atas kita dan atas dunia. Marilah berdoa kepadanya, utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas gereja-gereja yang tersebar di seluruh bumi, atas komunitas-komunitas yang beraneka ragam, dan atas umat Kristiani yang terpencar di seluruh dunia ini. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Curahkan roh-Mu atas paus dan para pemimpin gereja, atas para uskup dan pastor paroki, atas semua orang yang mengemban suatu tugas pelayanan. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas umat Kristiani yang dianiaya karena iman mereka, atas mereka yang bimbang atau goncang, atas semua orang yang menunggu kedatangannya. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas mereka yang memperlakukan saudara-saudari mereka dengan tidak adil, atas mereka yang memegang kekuasaan, atas mereka yang diperbudak, dan atas mereka yang bebas. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas mereka yang mewartakan kabar baik, atas mereka yang berwenang untuk mengampuni dosa, dan atas mereka yang terbelenggu oleh kesalahan-kesalahan mereka. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas mereka yang berkumpul di sini dalam nama-Mu, atas mereka yang telah meninggalkan komunitas kami, dan atas mereka yang telah menerima pembaptisan pada hari ini. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Allah Bapa yang Maha Baik, curahkanlah juga Roh Kudus-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang merayakan ulang tahunnya, khususnya anak kekasih Primario No yang merayakan ulang tahunnya yang ke-16, agar dengan roh yang sama kami sungguh dapat mengalami sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan
atas rahmat kehidupan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Semoga dalam kehidupan selanjutnya hamba-Mu, anak kekasih Primario No, Engkau senantiasa tuntun dengan penuh kasih pula melalui Roh Kudus-Mu agar semakin mengalami sukacita dalam menjalani kehidupannya, dan dengan kasih yang sama ia juga dapat dimampukan untuk mengasihi sesama. Berikanlah kekuatan, kesehatan dalam melanjutkan seluruh perjuangan hidupnya, terlebih untuk cita-cita kehidupan ke depannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah Roh-Mu dan baruilah muka bumi. Kami juga bersyukur berterima kasih bersama dengan hamba-Mu Bapak Rizal Sutanto yang beberapa waktu lalu menjalani operasi jantung dan boleh berjalan dengan lancar dan mendatangkan hasil yang baik baginya. Semoga Roh-Mu juga tetap menuntun, memberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalani kehidupan selanjutnya, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanannya. Kami berdoa kepadamu, utuslah Roh-Mu dan baruilah muka bumi. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari mengingat dan mendoakan saudara-saudari yang meminta kita bantu dengan doa. Kami berdoa kepadamu, utuslah Roh-Mu dan baruilah muka bumi. Ya Bapa yang maha baik, untuk semuanya itu kami mohon kepadamu, utuslah Roh-Mu atas kami masing-masing. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan hati kami dengan cinta kasih-Nya sekarang, sepanjang hidup kami, dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan Ekaristi Kudus dengan liturgi Ekaristi. Kami unjukkan, kami sembolkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kehendak hati kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Kita lanjutkan dengan Mada Bakti 237.
Sopni pokokan bagus semua kami menjadi minuman terpuji Allah selama-lamanya. Amin. Teruntas ulur niat suci menjadi kembang yang asli, terurai harum-harum janji, semerbak segala hari. Tiada yang lebih seimbang, tiada yang lebih indah selain ikhlas yang terbentang dalam mengaturkan diri. Teruntas ulur niat suci menjadi kembang yang asli, terurai harum-harum janji, semerbak segala hari. Tiada yang lebih seimbang, tiada yang lebih indah selain ikhlas yang terbentang dalam mengaturkan diri. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, utuslah Roh Kudus ia dijanjikan oleh Putramu. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada
dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu." Semoga bercampur dengan darah Yesus Kristus kita semua mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Agnus Dei, qui tollis peccamundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Datanglah bila hampa hatiku, hiburlah bila hambar cintaku, cairkan bila beku hatiku, segarkan bila layu jiwaku. Tuhan sumber hidupku, hanya di Kau daya hidupku, hanya di Kaulah arah hidupku. Bangkitkan bila jatuh imanku, hidupkan bila mati semangatku, hapuskan dari noda dosaku, singkirkan dari segala yang palsu. Tuhan sumber hidupku, hanya di Kau daya hidupku, hanya di Kaulah arah hidupku. Hilangkan dengki dari hatiku, rendahkan bila tinggi hatiku, lemaskan bila kaku lidahku, wartakan karya keselamatanmu. Tuhan sumber hidupku, hanya Dia daya hidupku, hanya di Kaulah arah hidupku. Taburkan benih hidup yang baru, suburkan sawah ladang hatiku, himpunkan umat menjadi satu, turunkan damai atas umat-Mu. Tuhan sumber hidupku, hanya di Kau daya hidupku, hanya di Kaulah arah hidupku. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 27-28 Mei 2023. Pengumuman kolekte minggu lalu, kolekte gereja 20.154.000, kolekte pembangunan 13 juta rupiah, kolekte pembangunan misa kenaikan 9.270.000, dan ada sumbangan pribadi 1 juta rupiah. Terima kasih. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Maksi Rio Mangago Jawa dengan Shannon Sicilia, pengumuman yang ketiga. Laurentius Franky dan Maria Carmelita, pengumuman ketiga. Gunardi Solon dan Anastasia Rita, pengumuman kedua. Patricius Palayukan dan Christia Novia, pengumuman pertama. Vergilius dan Ermelinda Susul, pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Pertemuan lansia diadakan pada Sabtu 3 Juni 2023 jam 9 pagi di Aula Paroki lantai 1. Petugas kebersihan gereja dan dekorasi untuk minggu depan hari Sabtu 3 Juni adalah wilayah 3. Petugas tata tertib dan kolektan minggu depan Sabtu 3 Juni adalah wilayah 1 bersama dengan pengurus misa khusus bahasa Mandarin. Kemudian hari Minggu 4 Juni misa pertama wilayah 5 dan kelompok adorasi. Misa kedua wilayah 6 dengan WKRI. Misa ketiga jam 5 sore wilayah 2 dan kelompok Legio Maria Bunda Allah. Sehubungan dengan pendataan umat, mohon bagi anggota rukun untuk segera mendaftar ke masing-masing ketua rukunnya. Terima kasih. Kepada segenap umat dan juga seluruh petugas yang telah ambil bagian dan berpartisipasi dalam perayaan kudus ini, kami aturkan limpah terima kasih. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita menutup seluruh rangkaian perayaan kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus.
Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Terima kasih, selamat pagi.